kalau dari daerah, dari kampung, saya mau pindah ke Jakarta, apapun profesi saya, apapun latar belakang pendidikan saya harus nyiapin duit berapa sih sebenarnya? Hitung-hitungan angkanya. Memang nggak boleh nekat ya, nggak boleh nggak bawa uang sama sekali. Tetap gitu harus ya. bawa duit. Jadi namanya harus bertahan hidup kan. Paling nggak kan ada kenalan kita tanya dulu sehari itu dia makan berapa sih. Tapi dari desa misalnya ke kota besar tentu ada jenjang biaya hidup harinya gitu. Nah itu yang harus dia persiapkan ya. Nah dari situ kalau dia paling nggak ada 30 hari ke depan. 1 bulan. Iya, 1 bulan itu juga sudah apa ya rasanya sudah mepet sekali gitu. Karena dia harus segera mendapatkan pekerjaan. Makanya selain uangnya dibawa ya untuk pegangan dia juga harus memastikan bahwa sudah ada pekerjaan di sana. Nah, sudah ada pekerjaan susah, di tempat tujuan. Kalau belum ada pekerjaannya nanti uangnya pasti cepat habis gitu. Jadi memang sudah harus perencanaan sebelum berangkat itu mau ngapain di sana. Yang biasanya menjadi problem datang ke adalah rumahnya Mas Imam aja. Minta saweran. Minta saweran ya. Problemnya? Saya lihat gini, kepedulian sosial itu sangat penting dalam rangka kita bisa mengatasi ini masalah bersama. Tetapi saya juga yakin di satu sisi bahwa nasib kita adalah kita sendiri yang bisa mengubahnya gitu ya. Jadi memang harus ada usaha yang sedemikian kuat untuk mengubah nasib itu dari diri kita sendiri ya. Saya melihat fenomena begini karena saya termasuk salah satu rumah tangga Indonesia di mana saya membutuhkan pekerja domestik gitu ya. Nah, belum ada dari teman-teman yang berasal dari kampung ini adalah punya visi seperti masa depan. Saya itu 2, 3, 5 tahun lagi mau jadi apa? Mau ngapain? Gitu ya. Masih kerja yang sama atau gimana? Karena begini, karena masa usia produktif seseorang itu kan sangat terbatas. Tidak bisa selamanya dia bekerja walaupun dia kepingin bekerja terus karena ingin cari pendapatan. Jadi harus setelah dia mendapat pekerjaan itu uang yang terkumpul itu harus diupayakan supaya bisa muter di kampung gitu atau karena tidak selamanya bisa bekerja itu tadi. Idealnya kan begini, kita punya penghasilan, kita bisa sisihkan buat investasi. Lah banyak orang yang masuk Jakarta saja modalnya pas-pasan tadi. Kalaupun kita tidak bisa menyebutkan angka, karena kan beda-beda kan orang kan. Yang penting 1 bulan mengcover gitu kan, biaya hidupnya paling tidak gitu kan. Saya nggak lihat itu hitungnya kurang tepat kalau gitu. Gimana dong? Jadi harus ada bisa nabung. Nah, ini yang untuk 1 bulan saja hidupnya itu belum tentu cukup gitu loh. Gimana mau ada yang ditabung? Bagaimana merencanakan agar tetap aman kondisi si orang ini? Jadi memang itu harus dari kampung direncanakan ya sebelum berangkat. Pekerjaannya itu bakal menghasilkan pendapatan berapa? Jangan sampai dia nyolong sertifikat tanah orang tuanya di bank. Iya, jadi udah harus tahu dulu apa yang mau dikerjakan. Ya, pekerjaan itu bisa macam-macam. Jadi pekerja domestik, pekerja konstruksi bangunan, berdagang, macam-macam gitu. Kalau memang keahliannya maksudnya sekolah tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi untuk bisa menjadi pegawai. Tetap harus dipikirkan untuk investasi begitu ya. Kalau enggak nanti jadi beban atau jadi masalah di Jakarta. Dia nanti akan membuat masalah untuk dirinya sendiri gitu. Karena tidak punya pendapatan yang cukup untuk mengcover biaya hidup. Padahal sebenarnya yang layak hidup adalah cover biaya, dia punya pendapatan yang bisa mengcover biaya minimum hidupnya dalam 1 bulan, plus harus ada nabung yang bisa nanti dikumpulkan untuk menjadi modal usahanya. Problema tidak menyiapkan masa depan ini bukan cuma problema orang yang pendapatannya rendah atau tidak punya pendapatan sama sekali gitu ya. Itu udah sifat alamiah manusia. Semakin tinggi dia punya pendapatan, semakin tinggi konsumsinya. Nah itu yang mindsetnya harus ditanamkan. Artinya ini Mas Imam, ini peluang terjadinya konflik sosial atau persoalan yang menyangkut kehidupan manusia pendatang ini ya dengan lingkungannya itu kan semakin besar terjadi. Nah, bagaimana mengantisipasinya dengan kondisi latar belakang yang berbeda-beda tadi orang datang ke Jakarta? Ya, jadi biasanya masyarakat yang terpaksa harus bertahan hidup ya, itu boro-boro untuk melakukan sebuah kalkulasi rasional, kamu harus begitu ya. Dia itu yang ada di pikir adalah, karena ini mereka yang saya pahami dan saya pernah dialog mendalam dengan mereka tuh punya solidaritas yang luar biasa. Jadi tukang misalnya, dia lihat keluarganya atau tetangganya nganggur, ya sudah deh ikut aku, langsung dia biasanya udah punya kontrakan tuh. Jadi rumah
satu kamar ukuran 3x3, penduduknya di situ atau orang yang tidur di situ ada 10 orang, 15 orang. Iya, iya. Udahlah, sebelum kamu bisa pekerjaan, udah nanti gampang. Ya. Jadi dia itu punya solidaritas yang begitu Ya. tinggi. Nah, dia beruntung kalau dia bisa ikut bekerja. Yang penting aku tidak tergantung sama yang tadi, Ya. yang menjadi semacam pengaman sosialnya dia. Ya. Dan dia langsung berterima kasih biasanya tuh. Ngikut aja dulu. Gitulah. Baru terus kemudian dia mulai bisa, aku kalau hari ini ada kerjaan, artinya ada lebihan, saya tabung. Tapi sebelumnya tabungan ini, tabungan untuk kalau nanti saya nggak dapat pekerjaan, kan ini pekerjaan serabutan. Iya. Nah, bisa bertahan gitu. Akhirnya nanti dia akan terbiasa bagaimana membuat semacam tabungan untuk jaga-jaga kalau nanti saya tidak dapat pekerjaan. Iya. Tapi posisinya tuh posisi survival. Iya. Jadi bukan posisi yang aku bisa merencanakan. Iya. Nah itu loh Ya, Pak. itu tadi, Oleh mereka karena tetap itu berjuang ya, berjuang supaya hidup. dia tidak masuk ke dalam trap, ya, Jebakan. kayak jebakan kayak gini, harus ada upaya-upaya dulu ngangkat. Seperti yang tadi anak 4 ini kan masuk ke dalam trap. Iya. Dia mau melanjutkan sekolah nggak punya uang, dia mau bertahan hidup juga tergantung kepada ibunya yang ada di luar. Iya kalau dia ngirimin. Nah, solidaritas yang muncul dari kalangan yang lebih ini menjadi penting untuk mengeluarkan jebakan dia keluar. Begitu dia masuk ke perguruan tinggi, baru kita ngomongin kalkulasi keuangan yang sophisticated segala macam. Selama ini, waduh Pak, saya boro-boro untuk buat perencanaan kayak gitu. Saya besok makan aja enggak gitu loh. Nah itu yang kayak gitu yang banyak sekali terjadi. Iya, iya. Oleh karena itu, daripada dia ke Jakarta yang juga harus berjudi dengan kesempatan-kesempatan kerja yang belum tentu datang, harus ada pemerintah pusat dengan PAD 64 triliun ini yang harus bekerja sama dengan pemerintah daerah menciptakan lapangan pekerjaan yang ada di sana. Siapa sih yang nggak kepengen punya kerjaan dengan dekat anak istrinya? Ada juga Nah, sih yang bilang nasib kita ditentukan siapa mertua kita. Nah, kita lanjutkan di mertua di segmen berikutnya. Saya segera kembali dalam DK Show.